Selamat siang, kembali lagi dengan saya Kori Chandra Prasetya dalam program membudayakan kembali kearifan lokal, sopan santunan di negara Republik Indonesia dan khususnya juga membudayakan kembali di masyarakat pada umumnya. Kali ini saya didampingi atau dengan narasumber seorang sahabat abang buat saya, namanya Abang Valentino Nabitukulu. Sahabat pasti kenal dengan abang saya ini, narasumber ini, karena dia seorang perancang busana, fashion designer yang top. Dan kurang berkenan rasanya kalau saya tidak memberikan kesempatan buat Bang Valen untuk memperkenalkan diri secara langsung. Terima kasih Kori. Halo, selamat siang. Nama saya Valentino Nabitukulu. Saya sendiri bekerja sebagai seorang perancang busana, khususnya di ibu kota Jakarta, sudah 30 tahun menekuni dunia merancang busana ini. Saya tinggal di Jakarta Selatan dan sampai sekarang saya tetap merancang busana dan juga aktif di dalam pelayanan di gereja. Luar biasa. Ya. Kita alihkan sebentar masalah mengenai pelayanan di gereja, tapi kita mau fokus dengan fashion designer, dunia fashion. Pertanyaannya Bang, jadi ada pertanyaan yang cukup menarik buat saya. Pandangan Abang mengenai budaya kearifan lokal ini, sopan santun ini dalam dunia fashion itu bagaimana Bang? Secara global Bang? Iya. Hal ini sangat penting di dunia fashion karena dunia fashion adalah bisnis di bidang jasa, Mas Kori. Kenapa? Karena fashion ini kan kita membuatkan atau memberi jasa dengan merancang, menjahitkan pesanan-pesanan busana daripada orang-orang yang tertarik atau ingin membuatkan rancangan busana pada kita. Jadi dalam hal ini memang kita sebagai desainer atau siapapun yang bergerak di dunia fashion harus menjaga tata kerama budaya sopan santun itu. Dan jelas apalagi kita bergerak di bidang jasa, kita harus menerima dengan sopan, menjawab dan juga melayani dengan sopan. Itu udah menjadi kewajiban. Bahkan di luar itu yang sering kami lakukan, saya juga yakin teman-teman di dunia merancang busana atau di dunia fashion juga adalah masih sering memperhatikan. Artinya baik itu lewat telepon, baik itu lewat WhatsApp, komunikasi medsos, ya, dan juga sebagai seorang pebisnis dalam bidang jasa ini suka juga memberikan kejutan-kejutan, seumpamanya kalau klien itu berulang tahun. Bukan hanya di telepon, tapi kita akan memberikan hadiah-hadiah khusus, bingkisan gitu ya. Bingkisan, apakah itu koleksi terbaru atau mungkin jenis barang terbaru yang kita baru bawa dari luar negeri atau dari luar kota, sesuatu yang buat dia kejutan. Itu juga menjadi sesuatu yang harus dijalani di bisnis ini gitu loh, sehingga ya mereka akan menjadi betah lah istilahnya, senang. Itu harus, itu wajib. Harus ya Bang ya. Iya. Sahabat RPK atau sahabat Setix, saya sendiri sudah bersahabat lama dengan Bang Valen, jadi saya mengetahui bahwa di fashion itu sopan santunnya sangat tinggi. Tapi terkadang apa yang dikatakan Bang Valen benar, bahwa sopan santun bukan hanya di perkataan tapi di perbuatan, seperti memberikan bingkisan. Terkadang perkataan hanya basa-basi, kelihatan basa-basi padahal dirinya nggak mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita seringkali harus menyampaikan dengan perbuatan ya Bang ya. Iya. Perbuatan seperti memberikan bingkisan, ataupun dengan telepon, ataupun dengan mengajak makan, mengajak ngopi. Itu bentuk sopan santun yang sebetulnya bisa diterapkan di segala bidang.
baik di dunia media seperti narasumber yang tempo hari saya undang, yaitu Mas Abbas di SCTV. Dan ada pertanyaan lagi nih Bang yang menggelitik saya nih. Iya. Gimana aplikasi sederhana sopan santun di antara perancang busana dengan perancang busana yang lain? Iya. Jadi kita tentunya bersahabat ya, atau berteman baik dengan para perancang lain. Dan yang paling sering saya mengalami situasi adalah, pertama, saya selalu diundang untuk nonton fashion show rancangan teman ini. Begitupun sebaliknya, ya, saling undang mengundang. Yang kedua, ketika sebelum acara mulai, pasti saya bilang sama dia, "Hai, si A," gitu. Saya salam dia atau saya peluk dia, saya bilang, "Sukses ya, sukses, semoga nanti rancangannya banyak yang suka." "Oh, makasih Mas Valen, terima kasih," gitu, segala macam. Dan yang pasti juga setelah selesai, saya akan temui dia lagi, mengatakan, "Bagus rancangan kamu, keren." Siapapun dia, walaupun dia bukan perancang, ketika kita katakan hal yang positif, dia pasti akan mengucapkan Luar biasa, Bang. thank you. Iya. Dia akan terlihat dari sirat matanya, Iya. dari senyumannya, bahwa dia merasa dihargai oleh temannya. Nah, kalau saya pribadi demikian, walaupun mungkin ada juga yang tidak mengatakan apa-apa, ya cuman selamat atau bahkan ya, dari jauh. Tapi kalau saya pribadi, saya akan datangi, saya akan peluk, saya akan salam, mengatakan apa yang saya lihat, itu. Dan apa biasanya sahabat RPK, penerapan ucapan santun dimanapun kita berada, khususnya di dunia fashion, bisa mempererat persaudaraan, mempererat persahabatan, juga bisa saling tukar informasi ya Bang. Betul. Misalnya tukar rancangan misalnya. Lu punya rancangan apa buat yang bagus nih? Kasih informasi dong ke kita. Bukan berarti mencontek, bukan. Tapi seperti apa tahun ini? Seperti apa masa ini? Bisa saling tukar pikiran, tukar pendapat. Ini yang terjadi, dan bisa kerjasama ya Bang ya. Bisa. Kayak waktu itu yang di Pacific Place ya Bang ya. Iya, Kumpulan betul, fashion designer. betul. Saya itu juga hasil dari sopan santun saya rasa ya. Ya, karena kita kan ingin juga rancangan itu bisa dilihat lebih luas kalangan orang. Nah, Kori waktu itu saya undang untuk melihat dan untuk juga bisa kasih masukan. Mungkin apa kekurangannya lah. Yang saya suka adalah kekurangan saya apa gitu loh. Nah, sehingga saya bisa perbaiki di lain waktu. Nah, kalau ketemu dengan desainer lain, ya bukan tukar-menukar rancangan ya, lebih ngobrol trennya ke arah mana. Iya, trennya ke arah mana. Ya, kan ada beberapa poin. Apakah mengenai minimalis misalnya, atau mengenai colorful misalnya, atau cutting-cutting yang back to 80s misalnya. Ya. Jadi biasa kita suka ngobrol-ngobrol, oh bagus loh rancangannya. Karena setiap orang unik, Bung Kori, Mas Kori. Jadi setiap desainer saya mau katakan tidak ada yang tidak bagus. Semuanya bagus karena mempunyai keunikan masing-masing yang Tuhan berikan dari inspirasi dan ide yang mereka keluarkan. Itu pasti. Saya pikir dan saya rasa itu baik buat kita semua ya Bang ya. Betul. Buat penggiat media. Ternyata dalam penggiat media juga kita dalam tampil perlu pakaian yang bagus ya Bang ya. Oh iya itu dong. Bagian sopan santun kan. Betul. Kita tampil di media. Menghargai sahabat. Betul. Nah, sahabat RPK dan sahabat Siteng, kita sebagai host terutama buat yang mengudara di radio dan tampil di TV, kita perlu mengungkapkan sopan santun oleh perbuatan lewat pakaian kita, lewat cara potongan rambut kita mungkin ya Bang ya. Betul. Lewat selain cara berbicara kita. Dan ini ada pertanyaan Bang. Biasa kan ya antara
fashion designer dengan model itu berinteraksi. Iya. Ada nggak sih kasus-kasus khusus Bang yang mengenai sopan Nah, santun ini, Bang? ini saya dan beberapa teman pernah ngalami beberapa belas tahun lalu kita fashion show di satu hotel besar di Jakarta. Saya kira itu kita sekitar ada 6 desainer dan kita fashion show, modelnya terkenal udah pasti, ada beberapa belas gitu, saya lupa lagi. Lalu yang menjadi saya kaget itu adalah ketika selesai baju saya dan baju teman-teman desainer lain bau ketek. Wow. Sorry nih, Sahabat. istilahnya Bahasa ketek ini bukan Ya. bukan kurang sopan santun, tapi itu bahasa yang memang wajar. Iya. Gitu ya. ya itu kok beda gitu. Padahal yang namanya seorang model itu dia memang sudah, saya dapat katakanlah, diciptakan Tuhan secara khusus. Gak semua orang berbadan tinggi. Iya, iya. Ya. Nah, kalau dia sudah berbadan tinggi, dia punya kaki lebih panjang daripada badan, tingginya di atas 175 cm gitu. Itu kemungkinan besar untuk jadi model wanita bisa gitu ya. Kira-kira saya jadi Oke. model, cocok nggak, Bang? Nah, kalau untuk pria Kalau kira-kira saya cocok, Bang. 183 ke atas. Oh, Kira-kira berarti Kori saya gitu ya? 183 ada nggak gitu. Ya kan? Lalu badan juga ramping. Ya. Kira-kira perutnya Kori sudah ramping belum? Ini pertanyaannya kan. Nah, jadi dia selain diciptakan secara unik, dia juga harus bisa menjaga, karena itu pekerjaannya. Ya, betul. Kita taunya model itu bersih, wangi, ya kan? Dia tuh seperti benda yang tinggal dibentuk apa dan tidak mengeluarkan sesuatu yang jadi bau-bau yang nggak enak gitu. Poinnya begini ya. Dia harus bisa menjaga badannya, Jadi poinnya mungkin kalau saya bilang ini estetika ya Bang ya. estetikanya, kerapihan Bukan itu. hanya pakaian tapi kerapihan tubuh, Tubuh, menjaga kebersihan iya. tubuh, menjaga apa? Nah, kedua etika. Dia juga seorang model yang beretika baik, itu pasti akan dipakai sepanjang umurnya dia. Artinya kan ada batas umur juga ya. Kalau model itu kan sekarang ini dari umur 13 ya paling sampai umur 28 sampai 30 lah. Kayaknya lebih dari situ hanya orang-orang tertentu yang bisa dipakai terus gitu ya. Untuk model di catwalk atau model di foto. Nah, dia juga mesti punya etika, berbicara yang baik, sopan santun. Ketika selesai, satu contoh gini, dia akan rapikan itu baju, dia akan gantung lagi setelah fashion show dia pakai, dan dikatakan kepada asisten desainer atau kepada desainernya, Mas atau Mbak, ini aku kembalikan baju yang sudah aku pakai, lengkap dengan aksesoris dan sepatunya. Itu desainer nggak akan lupa. Itu desainer nggak akan lupa. Ini orang Sopan bagus, santunnya. etikanya bagus. Sahabat RPK dan sahabat Settings, jadi jelas ya bahwa budaya kearifan lokal sopan santun di Indonesia, yaitu terima kasih dan sebagainya, baik perkataan atau perbuatan, ini sangat penting dimanapun kita berada, mau di luar negeri atau dalam negeri. Dan ini ada pertanyaan lagi Bang, setelah menggelitik. Ya. Saya sering menjahitkan baju batik ke abang dia. Ya. Baju batik ke abang. Nah, bagaimana cara abang menyampaikan bahwa postur badan saya sebetulnya nggak cocok dengan gaya Motif seperti ini, atau motif seperti ini, warna dengan rancangan potongan. seperti ini, dan bagaimana cara abang menyampaikan dengan sopan santun supaya badan saya sesuai dengan baju rancangan abang? Pastinya setiap klien kita nggak pernah berbicara kalau dia gemuk kita bilang gendut, gemuk gitu, nggak. Pasti kita akan bilang, oh bagus loh badannya sekarang walaupun agak padat ya, gitu. Ya kan, kita ya kan, agak padat ya. Pasti olahraga 2-3 kali pasti turun. Oh iya nih, aku nih lagi gini. Ya biasa gitu. Kalaupun dia kurus, kita nggak akan bilang ini jelek, pasti baik. Itu haruslah. Ya, yang kedua, tentunya kita harus bisa bagi.
ya ini sudah menjadi satu pelajaran dan juga harus sudah menempel di dalam pikiran kita, mindset kita, bagaimana kalau orang yang berbadan melebar jangan dikasih warna yang terang, motif yang besar gitu, garis horizontal, itu sudah otomatis akan melebarkan semuanya. Pasti kita akan cari bagaimana caranya untuk mengatur motif itu sehingga bisa vertikal maaf. Lalu kita bikin siluet yang meramping, warna, kalau dapat batiknya yang cerah, kita padukan, kita redam dengan warna-warna netral atau gelap, kita padukan demikian. Karena keberhasilan seorang desainer bukan karena rancangannya juga, itu dari omongan orang. Mas Kori bagus ya bajunya. Nah itu keberhasilan di situ. Kalau orang bilang, saya punya, ya kan? Kalau nggak bagus atau nggak ada komen, seorang desainer perlu tanda tanya. Ini apa yang terjadi, Mengisar? Dan sudah menjadi standar seorang desainer itu harus bisa makeover. Ini yang saya perlu tekankan. Baju dandanan dari ujung rambut sampai ujung kepala bisa membuat setiap orang lebih muda 15 sampai 20 tahun. Betul. Seperti abang sekarang ya. Kayaknya begitu ya. Saya sudah pernah. Boleh ceritain sedikit ya? Seorang pengusaha besar di Jakarta ketemu saya, lalu dia bilang, "Lo bisa bikin gue lebih muda nggak? 20 tahun." Kecil, saya bilang. Oke, kita asal Bapak ikut ini saya ya. Saya bilang, apa yang saya sarankan? Pokoknya saya pasrah, terserah Pak Valen. Saya ajak dia pertama dari ujung rambut. Rambutnya saya potong di Hengki Tandayu, dan saya atur demikian. Kedua, kacamata ganti, gitu. Lalu model kemeja seperti yang ini, agak fit dan seterusnya. Celana dia yang baggy itu saya buang, ganti yang fit. Lalu sepatunya sneakers. Oke, rambutnya saya giniin sedikit, tarik jambul dikit lah. Singkat cerita, besokannya dia datang ke kantornya, dari reception sampai sekretarisnya bingung semuanya. Bahkan reception dia bilang, "Pak, cari siapa?" Dia sampai ketawa. "Saya ini, Pak, maaf," gitu. Sampai sekretaris bilang, "Kok muda banget?" Yang menilai bukan saya kan, orang lain. Berhasil ternyata. Jadi bisa, pakaian itu bisa membuat penampilan itu berubah, gitu. Jadi bahasa sopan santun bukan hanya bukan hanya perkataan dan perbuatan, tapi bagaimana cara kita menggambar, mendesain sesuatu untuk seseorang. Iya. Sopan santunnya bisa gitu. Misalnya saya agak gemuk, Bang Valen rancangkan batik yang kelihatan saya kurus. Ya, pasti. Ya, puji Tuhan saya kelihatan 20 tahun lebih muda. Iya. Kalau nggak 20, kasih, Bang, ya. 10 tahun lah boleh juga. Nah, terakhir nih Bang. Iya. Saya melihat bahwa selain media, rupanya fashion juga bisa menjadi pemersatu bangsa, Bang. Iya. Nah, tapi betul. Bangsa ini mulai kehilangan sopan santun, Bang. Bagaimana menerapkan sopan santun khususnya melalui fashion, Bang? Secara global, secara nasional, secara untuk bangsa ini, Bang. Saya sebagai seorang fashion designer, perancang mode, sudah belasan tahun ini mengamati budaya Indonesia di dalam berpakaian sudah mulai luntur. Kenapa? Sebagian besar mengambil budaya dari luar. Misalnya Timur Tengah, maaf ya, Bung Gori ya. Nggak apa-apa. Budaya kita adalah misalnya perempuan itu kebaya, sarung, laki-laki dengan peci, bukan baju panjang seperti gamis atau rambut yang indah ini bisa tertutup seperti itu. Itu juga sebenarnya kenapa sih harus pakai budaya asing gitu loh? Budaya kita sudah kaya, mulai dari Aceh sampai Papua,
itu model rambut itu luar biasa, unik dan bagusnya. Apalagi model kain-kain, Iya. warna-warni kain dari Papua sampai Aceh itu luar biasa. Kayak Beragam ya. bagus, indah. Lalu model baju-bajunya pun mulai dari Aceh sampai Papua, sekali lagi saya katakan itu bagus. Jadi kita nggak perlu mengambil inspirasi atau budaya luar, tapi kembalilah ke budaya kita Indonesia yang perempuan dengan rambut yang rapi, diatur rapi, atau misalnya di Jawa dengan sanggul Jawa, konde atau cepol gitu kan. Yang di NTT juga dengan ikatan-ikatan tertentu, yang di Bali dengan kriwil-kriwilnya, ya kan, lalu di Papua juga apa, lalu mulai dengan pakai sarung, selendang, kebaya, bawahan, seperti itu. Nah, ketika masing-masing daerah ini mempergunakan busana dan dandanannya sampai Papua, itu bisa dilihat orang luar, wow, Indonesia kaya, Luar biasa ya. luar biasa. Itu menjadi pemersatu loh, Bung Kori. Masing-masing keluar dengan seperti kemarin Pak Jokowi pakai pakaian dari Sulawesi Tengah, ya kan? Itu luar biasa waktu kemerdekaan. Jadi seperti itulah. Jadi saya simpulkan begini, bahwa ucapan terima kasih sopan santun bukan hanya satu konteks saja dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Menghargai budaya Menghargai budaya dan busana adat istiadatnya, Indonesia. termasuk busananya. Dan Itu. penerapan sopan santun ini tergantung juga di mana kita berada sebetulnya. Di Jakarta berbeda dengan di Jawa. Ya. Di Jawa berbeda dengan Papua. Sesuai dengan konteksnya. Jadi sahabat RPK dan sahabat Setengs dan sahabat Indonesia di mana Anda berada, mari terapkan budaya sopan santun ini, Setengs, permisi, tolong dan lain-lain sesuai di mana Anda berada. Namun ketika ada di Indonesia kita harus tetap bersatu. Usahakan tetap dalam konteks yang ada di Persatuan Indonesia. Betul. kebinekaan. Kemerdekaan. Dan paling terakhir Pak, pesan-pesan apa yang bukan pesan-pesan sebetulnya, ajakan Ya. buat pekerja fashion untuk ikut kembali menggerakkan kearifan lokal ini, Pak. Iya. Yang pertama adalah khususnya untuk pemula-pemula yang di bidang fashion ya. Ambillah inspirasi yang ada di Indonesia ini. Gali, angkat, lalu tampilkan, ciptakan busana-busana yang mengambil ide dan inspirasi dari daerah Papua sampai Aceh, Manado sampai NTT. Iya. Wih, itu banyak sekali. Ratusan ribuan, Pak. Dahsyat pokoknya. Masih banyak yang kita buat sedemikian rupa, kita perkenalkan ke bangsa-bangsa lain. Itu pesan saya pertama. Lalu kita sebagai desainer ini, ingat kita bekerja di bidang jasa. Jaga bicara kita dan juga jaga klien-klien kita supaya tetap melekat atau supaya tetap dengan kita, atau juga welcome untuk klien-klien yang baru dengan komunikasi yang intens, cara melayani yang baik, bicara yang bagus, dan juga semuanya itu kita harus yakinkan bahwa kita bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia khususnya. Luar biasa. Ya, kita berikan yang terbaik. Yes. Kembali gerakan dan budayakan sopan santun di Indonesia. Dimanapun Anda berada, apapun pekerjaannya. Karena prinsipnya budaya sopan santun ini adalah alat pemersatu bangsa dan alat pemersatu suku kaum dan bahasa. Dan ini menarik, Bang. Jadi
nanti saya rindu Abang bisa hadir di studio RPK Iya. dengan tema ternyata kami butuh fashion designer. Iya. Jadi Luar biasa Bung itu Kori, ya. walaupun berbeda-beda, Ah, kita tetap satu. tetap satu. Satu Indonesia, Satu satu Indonesia. bahasa Satu Indonesia, bahasa. satu tanah air Indonesia. Intinya bahwa lewat kebudayaan kita, adat istiadat kita, lewat sopan santun, Indonesia bisa lebih maju. Dan Indonesia bisa kembali diperhitungkan di bangsa-bangsa lain. Akhir kata, Indonesia maju, budayakan kembali. Terima kasih.